Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Tentunya masih dalam rangka persiapan tes P3K tahap yang kedua. Nah teman-teman, kalau boleh saya memberikan saran, sebelum teman-teman menyimak video pembahasan soal-soal ini, alangkah baiknya teman-teman mencoba mengerjakan dulu soal-soal latihannya di link yang ada di layar teman-teman di s.id/mini tryout 10. Mengapa? Supaya teman-teman tidak hanya menyimak saja, tapi juga mencoba mengerjakan, sehingga teman-teman nanti bisa mengukur seberapa jauh sih pemahaman teman-teman tentang soal-soal yang ada di mini tryout 10 ini. Nah, setelah teman-teman mengerjakan, nanti akan tampak skornya, kemudian teman-teman bisa kembali lagi ke video ini untuk menyimak pembahasan tiap-tiap soalnya. Oke, silahkan teman-teman kerjakan dulu. Setelah itu kembali ke video kali ini ya. Tapi seandainya teman-teman mau lanjut langsung menyimak juga tidak masalah. Oke. Langsung saja ke soal yang pertama. Cermati rantai makanan berikut. Di situ ada 4 rantai makanan. Yang pertama, fitoplankton dimakan zooplankton, kemudian udang, lalu burung blekok. Dan yang kedua, padi dimakan walang sangit, kemudian dimakan katak, kemudian dimakan ular. Yang ketiga, ada teratai dimakan ikan, kemudian dimakan burung raja udang, lalu dimakan burung elang. Yang keempat, ada bayam dimakan belalang, dimakan laba-laba, lalu dimakan burung perenjak. Pertanyaannya, rantai makanan yang mungkin terjadi di ekosistem danau terdapat pada angka titik-titik. Kita garis bawah ya, kata kunci dari soal ini yaitu rantai makanan yang terjadi di ekosistem danau. Sekarang kita lihat yang rantai makanan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nomor 1 ini diawali oleh fitoplankton, yang kedua oleh padi, yang ketiga teratai, yang keempat bayam. Jadi yang tidak mungkin terjadi di ekosistem danau karena dia bukan anggota ekosistem danau yaitu yang padi ya. Padi ini tidak mungkin karena padi itu di ekosistem sawah. Kemudian yang tidak mungkin lagi adalah bayam karena bayam itu ada di ekosistem kebun ya. Jadi bayam itu biasa tumbuh atau ditanam di kebun ya, atau malah seringnya tumbuh liar di kebun gitu ya. Jadi yang mungkin terjadi di ekosistem danau yaitu yang nomor 1 dan nomor 3 karena fitoplankton teratai itu merupakan anggota yang ada di ekosistem danau, di perairan danau gitu ya. Jadi jawabannya betul adalah yang B, nomor 1 dan 3. Berikutnya nomor 2. Pada musim kemarau, cuaca sangat terik dan ketersediaan air dalam tanah berkurang. Oleh karena itu, untuk mencegah kehilangan banyak air, pohon mahoni akan beradaptasi dengan cara titik-titik. Apakah A. Menebalkan batangnya, B. Menggugurkan daunnya, C. Menggulungkan daun-daunnya, atau D. Mematikan bagian tumbuhan yang ada di permukaan tanah. Ya, yang mana jawabannya teman-teman? Oke, jadi pada musim kemarau itu supaya tidak terjadi penguapan yang berlebihan, ya, itu pohon mahoni melakukan adaptasi dengan mengurangi daun-daunnya atau menggugurkan daun-daunnya. Jadi yang betul adalah yang B. Nah, untuk yang beradaptasi dengan cara menebalkan batang, yang A itu biasanya dilakukan oleh kaktus ya. Jadi kaktus itu menyimpan cadangan air di batangnya sehingga dia memiliki batang yang tebal ya. Ini kaktus contohnya yang A. Dan yang C, menggulungkan daunnya itu contohnya adalah tanaman padi. Jadi padi itu pada musim kemarau dia akan menggulungkan daun-daunnya. Dan untuk yang D, mematikan bagian tumbuhan yang ada di permukaan tanah pada saat musim kemarau itu dilakukan oleh tanaman temulawak ya. Jadi saya ulangi, yang beradaptasi dengan cara menebalkan batang untuk menyimpan cadangan air itu biasanya dilakukan oleh kaktus, dan yang menggugurkan daun itu contohnya dilakukan oleh mahoni, dan yang menggulungkan daun-daunnya
pada musim kemarau contohnya adalah tanaman padi. Dan yang D, mematikan bagian tumbuhan yang ada di permukaan tanah itu dilakukan oleh temulawak. Gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam ekosistem kebun sering terlihat interaksi seperti gambar berikut. Alasan terjadinya hubungan antara kedua makhluk hidup tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi ini adalah gambar bunga dan burung kolibri. Seperti yang kita tahu, hubungan antara burung kolibri dengan bunga itu adalah salah satu contoh hubungan atau simbiosis mutualisme. Seperti halnya yang terjadi dengan hubungan antara bunga dan kupu-kupu atau bunga dengan lebah, begitu ya. Jadi keduanya terjadi hubungan simbiosis mutualisme. Nah, sekarang kita lihat hubungan simbiosis mutualisme manakah yang benar di antara pilihan A sampai D. Kita lihat yang A. Burung kolibri memerlukan bunga sebagai tempat bersarang. Nah, ini salah ya, karena burung kolibri bersarangnya tidak di bunga itu ya. Berarti yang A salah. Dan yang B, burung kolibri memerlukan bunga sebagai tempat bersarang. Ini juga salah. Tidak tepat ya, karena burung kolibri tidak bersarang di bunga yang dia hisap nektarnya itu. Dan C, burung kolibri memerlukan makanan berupa nektar bunga. Ya, benar ini. Kemudian sedangkan tumbuhan berbunga memerlukan burung kolibri untuk melindungi dari predator. Ini salah ya, karena burung kolibri ini tidak bertugas untuk sebagai penjaga burung dari predator. Penjaga bunga dari predator, bukan ya. Jadi salah. Berarti yang betul adalah yang D. Kita lihat, burung kolibri memerlukan makanan berupa nektar bunga, betul ya. Kemudian tumbuhan berbunga memerlukan burung kolibri untuk membantu penyerbukan. Nah, ini jawaban yang betul. Jadi hubungan simbiosis mutualismenya, burung kolibri memperoleh nektar bunga, kemudian bunga itu dibantu penyerbukannya oleh burung kolibri. Soal berikutnya. Eceng gondok memiliki batang berongga agar dapat mengapung di air. Tumbuhan lain yang memiliki bentuk penyesuaian diri sama dengan eceng gondok adalah titik-titik. Apakah mawar, teratai, lengkuas, atau tumbuhan bakau? Jadi, eceng gondok itu kan merupakan tumbuhan yang hidup di atas permukaan air. Nah, agar dapat mengapung, eceng gondok ini memiliki batang berongga. Nah, tumbuhan lain juga ada yang melakukan atau beradaptasi dengan hal yang serupa yang dilakukan oleh eceng gondok, yaitu memiliki batang berongga agar bisa mengapung di permukaan air, yaitu B, teratai ya. Untuk yang mawar itu adaptasinya berupa memiliki duri di tangkainya. Dan kalau tumbuhan bakau itu dia bentuk adaptasinya adalah dengan memiliki kayu yang keras gitu. Jadi yang memiliki adaptasi serupa dengan eceng gondok yaitu batang berongga agar dapat mengapung di air adalah teratai. Ini soalnya cukup mudah ya teman-teman ya. Berikutnya, pesut merupakan hewan mamalia asli Indonesia yang hidup di perairan Sungai Mahakam. Hewan ini memiliki alat pernafasan berupa paru-paru. Agar dapat bernafas dan menghirup oksigen di udara, pesut beradaptasi dengan cara titik-titik. Kita lihat pilihannya. Yang A, memperbesar volume paru-parunya agar dapat menampung oksigen lebih banyak. Ini kurang tepat ya, tidak tepat. Dan yang B, menyelam lebih dalam untuk memperoleh oksigen di dasar sungai. Ini juga tidak tepat. Dan yang C, membuka mulutnya untuk mengeluarkan gas karbon dioksida. Ini juga salah. Lalu yang D, muncul ke permukaan air secara berkala. Nah, ini adalah jawaban yang betul. Jadi, mamalia yang hidup di air, seperti pesut misalnya, itu memiliki adaptasi tertentu agar dia bisa bernafas. Nah, pesut ini harus menghirup udara segar yang banyak mengandung oksigen dari udara secara berkala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara muncul ke permukaan air secara berkala. Nah, saat pesut muncul ke permukaan air, dia membuang air yang penuh dengan karbon dioksida, kemudian dia menghirup oksigen. Jadi pesut ini dia bernafas
menghirup oksigen dari udara dengan cara muncul ke permukaan air secara berkala. Berikutnya, dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, seorang guru harus memperhatikan hal-hal berikut, kecuali berarti yang bukan ya. Kita lihat yang A, menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur. Ya, ini benar ya, karena dalam menyusun indikator itu hendaknya kita menggunakan KKO atau kata kerja operasional yang terukur. Dan yang B, menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Ini tentunya benar juga, indikator itu harus kalimatnya jelas dan juga mudah dipahami. Dan yang C, memperhatikan karakteristik mata pelajaran dan kebutuhan peserta didik. Ini juga betul. Lalu yang D, mengandung beberapa tindakan. Nah, ini yang salah ya. Karena dalam menyusun indikator itu, dalam satu indikator hanya mengandung satu tindakan saja. Dan yang E, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Ini benar. Jadi yang tidak benar ya, kecuali berarti yang D. Ya, yang bukan termasuk hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi, yaitu mengandung beberapa tindakan. Nah, ini contohnya. Jadi, indikator yang mengandung beberapa tindakan ya. Setelah menyimak contoh dari guru, siswa dapat menuliskan dan melafalkan huruf A sampai E dengan benar. Ini kurang tepat karena mengandung dua tindakan, yaitu menuliskan dan melafalkan. Harusnya dipisah. Jadi satu indikator itu hanya terdiri dari satu tindakan. Dipisah menjadi seperti ini. Yang pertama, setelah menyimak contoh dari guru, siswa dapat menuliskan huruf A sampai E dengan benar. Lalu indikator yang kedua, setelah menyimak contoh dari guru, siswa dapat melafalkan huruf A sampai E dengan benar. Jadi dalam satu indikator hanya terdiri dari satu tindakan. Soal berikutnya, seorang anak dengan kemampuan mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup, menurut Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan titik-titik. Apakah musikal, intrapersonal, interpersonal, kinestetik, atau naturalis? Nah, materi tentang multiple intelligence atau kecerdasan ganda ini sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu di video latihan soal part 9, tepat sebelum video ini ya. Di sana ada beberapa kecerdasan yang bisa dimiliki oleh anak, ada 8 kalau tidak salah atau 9. Nah, itu teman-teman kalau menginginkan materinya lebih lengkap, teman-teman bisa kembali ke video sebelumnya, yaitu di part 9. Di situ ada penjelasan lengkapnya beserta contoh-contohnya. Nah, untuk yang soal nomor ini kita lihat dulu. Jadi, untuk kecerdasan musikal itu berarti kecerdasan yang berhubungan dengan musik. Jadi keterampilan mendengarkan musik, keterampilan dia bernyanyi, keterampilan dia memainkan alat musik gitu ya. Kemudian yang kedua, intrapersonal itu berarti berkaitan dengan dirinya sendiri. Jadi misalnya anak itu betul-betul memahami apa kelebihan dan kekurangannya, dia memahami apa keinginannya. Nah, itu masuk ke kecerdasan intrapersonal. Kemudian yang C, interpersonal itu berarti yang berkaitan atau berhubungan sosial dengan orang lain. Jadi bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia memimpin suatu kelompok, itu masuk ke kecerdasan interpersonal. Dan yang D, kinestetik, itu berarti berkaitan dengan aktivitas fisik. Lalu yang E, naturalis. Nah, ini dia yang berkaitan dengan soal ini. Jadi naturalis itu adalah kecerdasan anak yang dia lebih tertarik untuk meneliti atau mengamati alam sekitarnya. Jadi kemampuan anak, ya ini saya ulangi, mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup, itu berarti masuk ke kecerdasan naturalis, karena berkaitan dengan alam. Itu ya. Untuk lebih tepatnya atau lebih jelasnya, lebih lengkapnya, teman-teman bisa menyimak di video part 9. Oke, lanjut. Kurikulum 2013 menggunakan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran
yang artinya titik-titik. Pendekatan saintifik. Kita lihat yang A, kurikulum mengandung pengetahuan baru yang dapat membantu siswa mengembangkan potensinya. Yang B, kurikulum dapat menyeleksi nilai dan budaya yang harus dimiliki siswa. Yang C, pembelajaran mendorong siswa agar mampu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang D, mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif. Yang E, pembelajaran mengembangkan penalaran deduktif siswa. Nah, mana yang paling tepat? Scientific, ya, berarti ini berkaitan dengan langkah-langkah saintifik. Yang paling tepat adalah yang C, yaitu berkaitan dengan kemampuan siswa untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan juga mengkomunikasikan. Ya. Berikutnya, yang bukan merupakan teknik penilaian kompetensi sikap adalah titik-titik. Yang bukan, ya, kita lihat yang A, penilaian diri. Ini termasuk penilaian sikap, ya. Kemudian portofolio. Nah, ini yang bukan. Jadi portofolio itu merupakan kumpulan dari hasil karya siswa yang di clipping atau dijilid, dibendel, dijadikan satu. Ini penilaian portofolio ini termasuk ke penilaian keterampilan. Kemudian C, jurnal ini juga termasuk penilaian sikap, wawancara juga, observasi juga. Berarti yang bukan teknik penilaian kompetensi sikap adalah yang B, portofolio, karena portofolio masuk ke penilaian keterampilan. Kemudian berikutnya, yang bukan merupakan tes objektif adalah titik-titik. Jadi penilaian atau tes objektif itu adalah tes yang siswa itu sudah diberikan pilihan atau opsi jawabannya. Jadi kita lihat yang A, tes benar salah ini merupakan tes objektif, tes pilihan ganda iya, tes menjodohkan iya, tes uraian, nah ini yang bukan. Ya, tes isian ini juga termasuk tes objektif. Karena jawabannya hanya berupa 1 atau 2 kata, ya, kalau tes isian itu. Jadi yang jawabannya menuntut pemikiran dan penyampaian secara luas, yaitu berupa tes uraian, ini bukan termasuk tes objektif, ya. Berikutnya, pahami teks berikut. Ada beberapa kalimat. Yang pertama, luas wilayah laut Indonesia melebihi luas daratannya. Ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan di sektor kelautan. Kalimat kedua, kekayaan laut yang dimiliki Indonesia seperti ikan, udang, dan berbagai jenis hewan laut. Yang ketiga, harga hasil laut itu pun sangat murah sehingga merugikan nelayan. Kalimat yang keempat, sebagian besar hasil laut dari Indonesia sangat disukai masyarakat luar negeri. Pertanyaannya, kalimat penjelas yang tidak padu terdapat pada nomor titik-titik. Berarti yang tidak berkaitan dengan kalimat lainnya, ya. Kita lihat yang mana? Kita ulang dulu dari kalimat yang pertama. Luas wilayah laut Indonesia melebihi luas daratannya. Ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan di sektor kelautan. Lalu kekayaan laut yang dimiliki Indonesia seperti ikan, udang, dan berbagai jenis hewan laut. Ini masih nyambung dengan kalimat yang pertama, ya. Dan yang ketiga, harga hasil laut itu pun sangat murah sehingga merugikan nelayan. Nah, ini agak kurang nyambung, ya, dengan kalimat sebelumnya. Kalau yang keempat, sebagian besar hasil laut dari Indonesia sangat disukai masyarakat luar negeri. Nah, ini juga nyambung. Berarti yang tidak padu pada kalimat penjelas di paragraf di atas adalah yang C, nomor 3. Berikutnya, meskipun memiliki tubuh yang kecil, kuda poni, bukan pono, ya, kuda poni ini maksudnya. Kuda poni memiliki fungsi yang sama dalam membantu manusia. Kuda poni juga bisa membantu melakukan pekerjaan seperti membawa beban atau ditunggangi. Bahkan, sama seperti kuda biasa, kuda poni pun bisa mengangkat sekitar 20% berat tubuhnya. Nah, simpulan yang sesuai isi teks tersebut adalah titik-titik. Kita lihat, kuda poni memiliki tubuh yang sangat mungil. Ya, ini
tertulis di paragraf ya. Jadi ini memiliki tubuh yang kecil. Ini ada di paragraf. Kemudian B, kuda poni termasuk hewan pemakan segala. Ini tidak ada di paragraf, jadi salah. Dan yang C, kuda poni berperan sebagai alat transportasi. Ini juga tidak tertulis di paragraf. Lalu yang D, kuda poni meringankan pekerjaan manusia. Nah, ini tertulis di paragraf. Ini adalah membantu manusia. Sekarang kita lihat mana yang lebih tepat simpulannya, apakah A atau D. Kita cermati lagi paragrafnya. Jadi meskipun memiliki tubuh yang kecil, kuda poni memiliki fungsi yang sama dalam membantu manusia. Kuda poni juga bisa membantu melakukan pekerjaan seperti membawa beban atau ditunggangi. Bahkan, sama seperti kuda biasa, kuda poni pun bisa mengangkat sekitar 20% berat tubuhnya. Jadi, yang A ini hanya mewakili kalimat pertama. Kalimat kedua dan ketiga, ya, kalimat selanjutnya ini belum masuk ke yang pilihan A ini ya. Jadi yang paling tepat untuk simpulannya yang mencakup semua paragraf ini adalah yang D. Kuda poni meringankan pekerjaan manusia. Oke, lanjut. Tari Seudati adalah salah satu tarian tradisional dari Aceh. Tarian ini biasanya ditarikan oleh sekelompok penari pria. Gerakan tariannya khas dan energik. Gerakan para penari semakin indah dengan diiringi lantunan syair dan suara hentakan kaki para penari. Tarian ini bisa ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun pertunjukan budaya. Jenis teks tersebut adalah titik-titik. Apakah A. Persuasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Narasi. Kita lihat. A. Persuasi. Jadi persuasi itu adalah teks yang kurang lebih isinya membujuk pembaca. Nah, ini tidak tepat ya karena teks di atas ini tidak membujuk, tidak mengajak melakukan sesuatu. Jadi bukan. Lalu eksposisi ini juga bukan. Jadi eksposisi itu adalah teks yang berisi langkah-langkah gitu ya. Misalnya langkah-langkah dalam membuat kue atau langkah-langkah dalam menyalakan kompor misalnya. Itu maksudnya teks eksposisi. Lalu C, deskripsi. Deskripsi itu berarti teks yang mendeskripsikan sesuatu. Nah, ini yang betul ya. Jadi teks di atas kan mendeskripsikan tari Seudati. Jadi paragraf ini tadi menggambarkan keindahan tarian Seudati. Penggambaran yang ada di paragraf ini itu membuat pembaca seolah-olah menyaksikan keindahan dan suasana dalam menyaksikan tari Seudati. Ya, jadi yang betul adalah yang deskripsi. Dan kalau yang D ini salah, narasi. Narasi itu biasanya dalam berupa bentuk cerita. Jadi kronologi suatu kejadian misalnya. Gitu ya. Jadi saya ulangi, persuasi itu jenis teks yang isinya kurang lebih membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Dan kalau eksposisi itu teks yang isinya berupa langkah-langkah. Lalu narasi itu biasanya kronologi suatu kejadian secara urut. Kalau deskripsi berarti ya mendeskripsikan sesuatu, begitu ya. Berikutnya, putih kuning cemerlang warna, cantik majelis bijaksana, lemah lembut usulnya kena, memberi hati bimbang gulana. Makna kias kata gulana dalam syair tersebut adalah apakah A. lesu, B. sedih, C. cemas, D. resah. Nah teman-teman, kalau teman-teman membuka KBBI, gulana itu diartikan sebagai letih, lesu, layu. Jadi pada syair ini gulana yang paling tepat adalah artinya lesu. Berikutnya, 1. Pasang pada kompor gas di tempat yang sudah disediakan. 2. Buka space tempat tabung gas untuk tempat tabung yang memiliki tutup. Dan yang ketiga, kenali terlebih dahulu petunjuk penggunaan kompor gas portable. Yang keempat, pilih tempat yang aman dan nyaman. Yang kelima, buka tutup tabung kaleng. Yang keenam, kompor gas portable siap digunakan.
urutan yang tepat cara menggunakan kompor gas portable adalah titik-titik. Nah, sebelum menjawab soal ini, berkaitan dengan beberapa soal sebelumnya yang tentang jenis-jenis teks atau paragraf ya. Nah, teks ini, urutan-urutan ini adalah contoh dari teks eksposisi. Ya, jadi urutan dari suatu langkah kerja. Begitu. Sekarang kita jawab soal ini. Urutan yang tepat dalam menggunakan kompor gas portable. Nah, pilihannya ini A sampai D itu seragam untuk langkah yang pertama dan yang kedua, yaitu 3 dan 4. Berarti langsung ya, yang ketiga ini adalah yang pertama dan yang keempat ini adalah yang kedua. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah langkah ke-6. Berarti ini yang nomor 6. Oke, berarti sekarang kita langsung mencari ke langkah yang ketiga. Kita ulangi dulu dari langkah yang pertama ya. Kenali terlebih dahulu petunjuk penggunaan kompor gas portable. Kemudian, pilih tempat yang aman dan nyaman. Untuk yang selanjutnya, yang tepat urutannya adalah yang nomor 2 ya. Buka space tempat tabung gas untuk tempat tabung yang memiliki tutup. Ini jadi langkah yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat pilihan A, B, C, D mana yang nomor 2-nya merupakan langkah ketiga. Yang B dan, nomor C ini salah ketik ya, typo ya. Ini 3-nya ada double, yang betul 3, 4, 2. Jadi ini 3, 4, 2 ya. Jadi yang pilihannya 2, ada B dan C. Nah, sekarang kita lihat setelah ini, kalau yang B itu adalah langkah yang pertama. Dan yang C itu langkah yang kelima. Jadi kita lihat setelah kalimat kedua ini mana yang lebih cocok. Apakah kalimat nomor 1 atau nomor 5. Jadi setelah membuka space tempat tabung gas, maka langkah yang tepat adalah langkah yang kelima ya. Buka tutup tabung kaleng. Nah, ini yang keempat. Dan yang kelima adalah pasang pada kompor gas di tempat yang sudah disediakan. Kemudian terakhir, kompor gas portable siap digunakan. Jadi yang tepat adalah 3, 4, 2, 5, 1, 6. Berarti yang C. 3, 4, 2, 5, 1, 6. Jadi urutannya kenali terlebih dahulu petunjuk penggunaan kompor gas portable. Kemudian pilih tempat yang aman dan nyaman. Lalu buka space tempat tabung gas. Kemudian buka tutup tabung kaleng. Pasang pada kompor gas di tempat yang sudah disediakan. Kemudian kompor gas portable siap digunakan. Pemujaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib didasarkan atas kepercayaan titik-titik. Apakah animisme atau dinamisme atau monoteisme atau manaisme atau totemisme? Kita lihat kalau yang A, animisme itu adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh, gitu ya. Jadi ini bukan. Lalu dinamisme ini merupakan kepercayaan yang menganggap pohon atau batu besar itu memiliki kekuatan gaib. Ya, jadi yang betul adalah yang B ini. Jadi pemujaan terhadap benda-benda tertentu seperti pohon atau batu yang dianggap memiliki kekuatan gaib itu adalah kepercayaan yang dinamisme, yang B ya. Sedangkan monoteisme itu merupakan kepercayaan bahwa Tuhan hanya satu. Tuh. Kalau yang D, manaisme itu hanya sebagai pengecoh. Kemudian E, totemisme itu merupakan suatu kepercayaan adanya kekuatan yang dikandung oleh benda atau makhluk hidup selain manusia, misalnya hewan atau tumbuhan yang lainnya. Ya, jadi yang paling tepat untuk jawaban ini adalah dinamisme, yaitu pemujaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Itu merupakan kepercayaan dinamisme. Berikutnya,
Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, terdapat sistem Kalterstelsel atau tanam paksa oleh titik-titik. Nah, ini masuk ke pengetahuan umum atau IPS ya. Itu juga bisa. Nah, ini sistem Kalterstelsel atau tanam paksa itu dilaksanakan atau dicetuskan oleh ya teman-teman ya, Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Berikutnya, indise partai dibentuk oleh 3 serangkai, yaitu jadi 3 serangkai itu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian Dowes Dekker, dan Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantara. Jadi yang betul adalah yang B ya. Dowes Dekker, kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo, lalu Ki Hajar Dewantara atau kadang disebutnya dengan Suwardi Suryoningrat. Berarti yang B. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa latihan soal prediksi tes P3K tahap yang kedua. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng supaya tidak tertinggal video pembahasan selanjutnya. Semoga teman-teman semua bisa sukses dalam tes P3K tahap yang kedua ini dan bisa diangkat menjadi P3K secepatnya.